Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandria Zakiatul Fitroti dari jurusan Ilmu Hadis kelas 3B UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu Shorof, dan pada video kali ini saya akan membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini merupakan kaidah dalam bahasa Arab yang membahas mengenai kalimat. Karena dalam bahasa Arab, kata jumlah artinya kalimat. Susunan kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, kita akan membahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah merupakan kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada disebut subjek dan khobar disebut predikat. Misalnya, kita mau membuat kalimat Khalid seorang siswa. Khalid ini menjadi subjek dan seorang siswa menjadi predikat. Jika kalimat tersebut diterjemahkan dalam bahasa Arab, maka menjadi Khalid Talib. Khalid ini sebagai mubtada dan Talib sebagai khobar. Contoh yang lain yaitu Ahmad belajar bahasa Arab. Ahmad menjadi subjek, belajar menjadi predikat, dan bahasa Arab menjadi objek. Jika kalimat tersebut diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Ahmad yadrusul lughatal arabiyyah. Kedudukan pada kalimat tersebut yaitu Ahmad sebagai mubtada, yadrusu sebagai khobar, dan al-lughatal arabiyyah sebagai maf'ul bih atau objek. Kalimat ini disebut sebagai jumlah ismiyah karena kalimat ini diawali dengan isim, dan dari contoh tersebut yang menjadi isim adalah Ahmad. Karena isim berada di awal kalimat, maka kalimat ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kalimat dalam bahasa Arab memiliki sedikit perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, antara subjek dan predikat harus cocok. Kalau isimnya laki-laki, maka fa'ilnya juga harus laki-laki atau muzakkar. Kalau isimnya perempuan, maka fi'ilnya juga harus perempuan. Maka hal ini disebut cocok. Selain mudzakkar dan muannas, yang harus cocok yaitu mufrad, tasniyah, dan jamaknya seorang pelaku atau subjek. Contohnya yaitu Ahmad wa Musa yadhhabani ilal masjid. Artinya Ahmad dan Musa pergi ke masjid. Kalau kita cermati pada contoh kalimat tersebut, bahwa pada subjeknya terdapat dua orang pelaku, yaitu Ahmad dan Musa. Dalam bahasa Arab, kata ganti dari mereka dua orang, yaitu Ahmad dan Musa, adalah huma. Fi'il tersebut telah ditasrif dengan huma. Maka fi'il yang awalnya dhahaba menjadi yadhhabani, artinya mereka berdua sedang pergi. Maka antara isim dan fi'il pada kalimat tersebut dikatakan cocok karena sama-sama tasniyah atau dua orang. Jadi, cara untuk membuat jumlah ismiyah yang pertama yaitu membuat kalimat yang diawali dengan subjek atau isim, kemudian menentukan antara mudzakkar atau muannasnya dari subjek dan menyocokkan kepada fiilnya. Kemudian
Yang ketiga, menentukan jumlah pelaku dan menyocokkannya dengan fi'ilnya. Apakah itu mufrad, tasniyah, atau jamak? Selanjutnya, kita akan membahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan sebuah jumlah atau kalimat yang didahului dengan kata kerja atau fi'il. Karena didahului oleh fi'il atau kata kerja, maka jumlah fi'liyah dapat menggunakan fi'il madi atau kata kerja lampau, fi'il mudhari' atau kata kerja sedang dilakukan, kemudian fi'il amr atau kata kerja perintah, dan yang terakhir fi'il nahi atau kata kerja larangan. Jumlah fi'liyah ini merupakan kebalikannya dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, isim yang didahulukan, sedangkan kalau jumlah fi'liyah, fi'il yang didahulukan. Artinya, pada kalimat jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il dulu, baru isim. Lalu, bagaimana cara untuk membuat jumlah fi'liyah? Sebelum membuat jumlah fi'liyah, kita harus mengetahui pola dari jumlah fi'liyah. Contohnya, qara'a Ahmad kitabun. Pada contoh kalimat tersebut didahului oleh fi'il atau kata kerja, kemudian fa'il atau pelaku, kemudian maf'ul bih atau objek. Yang menjadi fi'il adalah qara'a, kemudian yang menjadi fa'il adalah Ahmad, dan maf'ul bihnya adalah kitab. Dari pola tersebut dapat diketahui bahwa dalam membuat jumlah fi'liyah, fi'il atau kata kerja harus didahulukan, kemudian fa'ilnya atau orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya lagi, jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari', yaitu tajlisu Fatimah. Lafaz tajlisu merupakan fi'il mudhari' dengan dhamir hiya karena fa'ilnya dia perempuan. Dan sama seperti jumlah ismiyah, bahwa dalam bahasa Arab harus sama antara mudzakkar dan muannasnya, kemudian juga harus sama antara mufrad, tasniyah, dan jamak. Kembali lagi pada contoh tajlisu Fatimah. Pada kalimat tersebut dinamakan sebagai jumlah fi'liyah karena fi'ilnya didahulukan atau diawali dengan kata kerja. Fi'il pada kalimat tersebut yaitu tajlisu dan isimnya Fatimah. Kesimpulannya bahwa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah memiliki perbedaan. Jika jumlah ismiyah merupakan isim yang didahulukan, sedangkan jumlah fi'liyah fi'il yang didahulukan. Untuk menghafalkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini cukup mudah, yaitu hanya dengan melihat sebuah jumlah. Jika isim yang didahulukan, berarti kalimat tersebut merupakan jumlah ismiyah, dan jika fi'il yang didahulukan, maka kalimat tersebut merupakan jumlah fi'liyah. Manfaat dari mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini yaitu kita dapat menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab dengan benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.